Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Abah Warkop Slow Mars Luck. Alhamdulillah saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Reina Usman. Beliau adalah salah satu Sri Kandi Gorontalo yang memiliki karir panjang di pusat, terakhir sebagai dirjen, Bu ya. Dirjen. Nah, nanti kita akan ngomong-ngomong tentang Ibu Reina Usman, di sekitar Ibu Reina Usman, dan bagaimana tanggapan beliau tentang Gorontalo sebagai tanah leluhurnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau berarti, Bu. Baik. Baik ya. Ini, Bu, supaya masyarakat, ya mungkin masih sebagian masyarakat sudah kenal Ibu. Iya. Tapi mungkin bagi generasi milenial yang saat ini mungkin banyak yang belum begitu mengetahui tentang Ibu. Sedikit, Bu, sejarah tentang Ibu lah. Ya, saya kebetulan alhamdulillah dilahirkan di kota Gorontalo pada tahun 60. Lahir di kota Gorontalo, Bu? Ya, betul, kota Gorontalo. Jadi kemudian pada masa belajar saya sampai dengan SMA di Gorontalo, SMA Negeri Gorontalo, di Pilo. Kemudian saya setelah SMA di tahun 79 kami menempuh kuliah di Jakarta. S1 Ibu di Jakarta? S1 di Jakarta, saya kebetulan fakultas teknik elektro. Kemudian ngambil S2 setelah S1 ada kesempatan untuk meniti karir di Kementerian Tenaga Kerja. Di tahun 86. 86 saya ditugaskan di Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, dan tahun 88-89 kami mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan S2 di Amerika, di Southern Illinois University. Sekali lagi, Bu, S2-nya di Amerika Serikat? Ya, SIU. Oke. Ya, Southern Illinois University. Jadi di daerah Amerika. Dan tahun 2004 saya mengambil S3 saya, program doktoral di Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Jadi sekilas itu historis pendidikan Ibu? Pendidikan saya. Namun, artinya setiap maaf ini, Bu, sekolah dasarnya SD, SMP, SMA di Gorontalo banget. Gorontalo banget. Kemudian S1-nya sudah di Pulau Jawa. Iya, sudah di Pulau Jawa. Untuk karir Ibu sebagai, saya tahu Ibu adalah seorang birokrat, sampai pada topnya birokrat di eselon 1 ya, Bu. Iya. Bagaimana ceritanya, Bu? Iya, ketika pada saat kami pulang dari Amerika, itu memang saya tadinya menjadi duta dari Kalimantan Selatan untuk mendapatkan beasiswa di Southern Illinois University. Kami pulang ke Jakarta, namun oleh menteri kami ditugaskan di Jakarta karena kita sedang merencanakan ada pembangunan vocational training yang pada saat itu menjadi juga bagian dari studi saya di sana. Studi saya pada saat itu saya mengambil S2 itu di bidang manajemen, tetapi fokus kepada manajemen maintenance. Ya, waktu itu memang lagi langka. Ya, jadi kami diambil karena kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja waktu itu masih sedang membangun 156 vocational training di seluruh Indonesia. Nah, kenapa demikian? Pada saat era 88-89 itu kita memang sedang mengenjot dunia industri. Jadi dianggap bahwa investasi yang masuk ke Indonesia itu harus dibarengi dengan sumber daya manusia. Sehingga vocational training menjadi kebutuhan. Karena seseorang
pada saat itu dan sampai juga hari ini kita masih sedang berjuang dengan kualitas Sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita yang rata-rata masih memiliki pendidikan SD dan SMP. Pada saat ini dan saat-saat sebelumnya, memang problem kita ini adalah mengenai angka pengangguran. Jadi kita harus menekan angka pengangguran di Indonesia sehingga produktivitas Indonesia itu menjadi naik, menjadi tinggi. Nah, ini harus diketahui dan harus berkesinambungan dengan generasi-generasi penerus ini. Jangan sampai visi dan misi Bapak Presiden, Bapak Jokowi ingin mengundang investasi yang sebesar-besarnya, bahkan kita sudah berjuang melalui perubahan undang-undang, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ini tidak jalan. Itu dari segi kebijakan pemerintah. Nah, tapi bagaimanapun kebijakan pemerintah ini harus diimplementasikan, ini tergantung daerahnya. Ya, ini yang menarik, tergantung Bu. daerahnya. Ya. Nah, nanti ke depan tuntutan dari generasi-generasi kita saat ini, baik yang lulus SMP, lulus SMA, dan lulus perguruan tinggi, mereka harus bisa memilih dan menentukan. Adik-adik kita saat ini, generasi milenial, itu harus cerdas untuk menggunakan momentum, menggunakan kesempatan mereka. Apakah mereka ingin melanjutkan ke dunia pendidikan yang lebih tinggi atau hanya sampai dengan high school? Nah, pada dasarnya kalau kita sudah memahami, punya kompetensi bahwa high school itu sudah cukup juga. Itu sebagai pilihan. Jadi kepada orang tua, kepada anak-anak yang memang bisa menggali bakat dan minatnya, itu sudah menjadi cukup untuk dia, untuk the future-nya, masa depannya. Nah, jadi ini yang perlu dipahami oleh kita semua, sehingga upaya ini adalah tanggung jawab. Oleh karena itu saya saat ini setelah menempuh karir sampai dengan tahun 2021, saya purna tugas di Kementerian Tenaga Kerja dan terakhir sebagai eselon 1 selama hampir at least 11 tahun. Wah, saya 11 tahun, Bu. eselon 1. Jadi saya banyak menangani masalah yang fokus kita harus lakukan adalah mengeksplor bagaimana potensi dari Indonesia dan termasuk potensi Gorontalo ini. Itu kita lihat dari karakteristiknya. Bu Rena, ada yang menarik. Sebagai orang yang berada cukup lama, Bu, 11 tahun di jabatan eselon 1 tingkat nasional, berarti potret Ibu tadi mappingnya itu nasional. Abah Warkop ingin tanya bagaimana potret Ibu tentang Gorontalo, karena biar bagaimanapun, Bu, sebagai Srikandi Gorontalo putra daerah, ada kerinduan lah. Kalau tadi itu yang Ibu elaborasi itu nasional. Kalau Ibu melihat Gorontalo saat ini, Bu, untuk ke depan kira-kira bagaimana? Ya, potensi Gorontalo ini saat ini cukup bagus. Karena mengapa? Karena yang pertama kita tidak hanya mengukur dari pembangunan fisiknya saja. Kemajuan fisik pembangunan di daerah Gorontalo itu sudah linear. Tetapi yang harus kita siapkan dan harus kita antisipasi adalah sumber daya manusianya. Nah, potensi sumber daya manusia Gorontalo ini kita bisa lihat. Kita bisa lihat di mana-mana ada orang Gorontalo, tetapi mereka dan kita semua seperti saya sendiri itu harus ke nasional dulu, baru harus mikirin Gorontalo. Nah, tapi tidak ada kata terlambat, Bung Warkop, tidak ada kata terlambat untuk kita membangun daerah kita sendiri. Nah, tetapi saya melihat bahwa ke depan Gorontalo harus ditata lagi sebaik mungkin dalam hal persiapan dari generasi penerus di dalam membangun Indonesia di dalam sebuah blueprint yang jelas. Nah, blueprint yang jelas, misalnya
berapa kita bicara soal labor market. Ya. Labor market information itu menjadi data yang utama. Sebetulnya berapa sih jumlah anak Gorontalo yang ingin melanjutkan menjadi teknokrat misalnya. Itu kita harus tahu berapa jumlahnya. Kalau kita tengok seperti halnya di Malaysia, saat SMP, selesai SMP, mereka sudah punya cita-cita, dan bukan cuma cita-cita, mereka sudah punya pandangan dia harus ke high school atau dia harus bekerja atau dia drop out dari sekolahnya atau dia meneruskan sampai kuliah. Kalau yang mau kuliah dalam hal pendidikan, maka mereka diberi subsidi. Subsidi oleh negara. Ya, oleh negara untuk meneruskan sekolahnya. Dan itu hampir semua negara-negara yang bagus sistem edukasinya, sistem pendidikannya itu sudah menempuh itu. Artinya negara hadir di situ. Kalau dari sumber daya manusia, bagaimana Ibu melihat? Begini Bu, ada catatan. Sekarang ini kita harus akui banyak tokoh-tokoh Gorontalo yang hebat di tingkat nasional. Yang ditakuti ada generasi yang putus. Kalau kita memang tidak menyiapkan sumber daya manusia. Kalau Ibu melihat potret sumber daya manusia Gorontalo, terutama milenial ya. Saya lihat ini sangat potensial ya. Generasi muda milenial di Gorontalo itu tidak hampir tidak beda dengan generasi muda di daerah lain. Ya, katakanlah Sulawesi Selatan, katakanlah kita cepat mengadopsi teknologi yang masuk. Kita cepat mengadopsi bagaimana dinamika dari perekonomian kita yang masuk. Contohnya anak-anak Gorontalo juga sudah banyak membangun UMKM. Mereka tidak harus berpikir bagaimana menjadi pegawai negeri sipil, tetapi mereka juga kreatif di dalam usaha, dalam menggali potensi, bakat dan minat mereka untuk menjadi sesuatu yang mempunyai nilai yang bisa dimanfaatkan oleh generasi ataupun membangun ekonomi Gorontalo. Namun yang menjadi catatan dari kami, ini harus terus-menerus Pak Warkop. Jadi harus terus-menerus dilakukan dan tidak boleh putus. Yang Bapak bilang tadi, sustainabilitasnya itu harus terencana. Nah, harus ada perencanaan. Bukan tiba akal. Tidak boleh, karena ini tanggung jawab. Ya, contoh saja, kita Bung sekarang saat ini sudah menjadi orang yang berhasil. Nah, Bung harus bisa mentranslate kemampuan baik skill dan knowledge-nya kepada putra sendiri. Kalau putra tidak berminat, mungkin kepada yang lain. Nah, ini menjadi tugas kita, Bung, untuk menggait mereka. Anak-anak ini harus digait. Karena apa? Teknologi selalu changes. Jadi berubah terus. Nah, saatnya harus kita menyesuaikan teknologi dan bahkan teknologi itu. Persoalannya sekarang tidak harus kita melihat atau menilai seseorang itu dia akan mampu apabila dia harus ke university. Nah, ini yang harus paradigma itu harus dirubah, Bu. Paradigmanya harus dirubah. Ya, jadi anak-anak milenial sekarang harus banyak melihat kembali apa kemampuannya, dan ini butuh suatu psikotes psikotes untuk mereka. Nah, sebagai orang tua dan sebagai pemerintah kita harus hadir di sini. Berarti Bu, pentingnya sebuah decision maker pengambil keputusan perlu ada ketajaman melihat itu. Ketajaman melihat itu. Luar biasa. Bu Rena, ini maaf, ini agak sedikit quote and quote, agak sedikit seksi ya, agak sedikit hangat lah. Siapa sih yang tak tahu Gorontalo punya tokoh-tokoh besar di tingkat nasional, baik di legislatif, eksekutif. Tapi sampai detik ini, Bu, Abah Warkop punya data, dan data itu bisa kita tebel-tebel.
Gorontalo masih termasuk daerah miskin lah di Indonesia. Bagaimana Ibu Rena melihat ini? Ya, kalau hasil statistik bahwa kita memang mohon maaf Bung, belum lama ya, 3 minggu yang lalu sudah dilansir oleh BPS bahwa Gorontalo adalah urutan kelima dari bawah sebagai daerah miskin. Daerah yang miskin. Dan itu data, Bu? Iya, data. Itu BPS. BPS. Jadi BPS kan Badan Negara. Statistik adalah satu-satunya badan yang harus kita percayai. Nah, soal data. Data itu, dan itu belum bergerak. Kita masih tetap sudah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu masih di urutan keempat, urutan kelima. Nah, sekarang memang agak naik urutan kelima ya. Kalau dulu urutan ketiga malah ya setelah NTT. Nah, sekarang kita agak naik. Cuma bukan karena naik ini, karena daerah lain pengembangan daerah yang baru. Ada provinsi baru. Provinsi baru. Saya Papua, kan jadi mekar jadi dua. Jadi kita di situ, jadi posisi kita itu belum bergerak. Nah, ini sangat memprihatinkan. Saya garis bawahi, ini sangat memprihatinkan. Karena apa? Karena generasi penerus kita ini harus paham bagaimana mereka memacu untuk tidak menjadi miskin. Dan kita tidak bisa mendelegasikan kemiskinan itu kepada generasi muda. Dosa, Bu. Iya, itu menjadi pekerjaan kita. PR besar ini. PR besar. Oleh karena itu kami menghimbau kepada tokoh-tokoh yang ada di luar, kiranya memberikan sumbangan pemikiran bagaimana kita bisa membantu generasi muda ini agar tidak pada saat mereka katakanlah mereka sudah berupaya untuk sampai dengan sarjana, mereka di wisuda. Begitu selesai di wisuda mereka tidak tahu jawabannya, mereka mau kerja kemana, mereka mau ngapain. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa jangan sampai ada konotasi bahwa pergi ke perguruan tinggi itu hanya mendelay pengangguran. Iya, benar. Hanya mendelay pengangguran. Nah, ini harus diwaspadai karena ini akan menjadi bom. Menjadi bom ya. Nah, sebagai mantan pejabat tinggi negara ya, Bu, dan Ibu bilang Ibu sudah berakhir purna tugas pada tahun kemarin ya. Tapi kalau Abah Warkop lihat dengan cara pandang Ibu masih energik, dengan kekuatannya masih energik. Sekarang Ibu sudah kembali ke kampung halaman. Kira-kira baru 3 hari. Bu. Baru 3 hari nih. Oh, baru 3 hari, Bu. Iya. Karena lama setelah COVID. Pasti Ibu punya keinginan bagaimana rindu daerah ini harus sama-sama kita angkat. Ibu tidak melihat ke depan bagaimana ke 2024 ini. Karena biar bagaimanapun orang seperti Ibu masih dibutuhkan cara pandangnya, skillnya, apalagi knowledge-nya, pengetahuannya. Kira-kira bagaimana, Bu? Ya, saya berharap ini ada satu momentum demokrasi yang harus kita manfaatkan. Ya, karena posisi Gorontalo itu harus bisa merebut momentum itu. Jangan sampai kita selalu ketinggalan dari momentum itu. Artinya bahwa momentum tahun 2024 ini kita tahu bahwa kita akan melakukan pesta demokrasi ini harus dengan suatu visi yang komprehensif. Ya, kita visi yang komprehensif. Artinya semua pihak di Gorontalo harus care terhadap dan bertanggung jawab. Care dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap pesta 2004 untuk mempersembahkan wakil-wakil dari Gorontalo ini untuk yang lebih kompeten. Bukan saya mengatakan bahwa semua sekarang udah kompeten, tetapi kita harus melihat harus matching. Harus matching kebutuhan kita apa di dalam momentum 2004. Misalnya untuk calon legislatif. Itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan masyarakat harus ada edukasi politik bahwa mencari calon-calon, mencari wakil-wakil rakyat
baik di DPR tingkat 1, DPR tingkat 2 maupun DPR tingkat pusat itu harus betul-betul yang dikenal, yang memang mau berjuang untuk Gorontalo. Ya, begini Bu, masalahnya Bu, sehebat apapun orang, sepintar apapun orang, secerdas apapun orang, tapi ada di luar sistem, pasti mungkin hanya sebagai ilmu pengetahuan, ya kan? Nah, jadi ketika rakyat, Ibu melihat rakyat Gorontalo, melihat situasi Gorontalo, bagaimana nawa itu Ibu? Ya, saya masih tetap ingin komitmen saya untuk membangun Gorontalo karena itu adalah daerah kelahiran saya. Tanah kelahiran. Right or wrong, this is my country. This is my Gorontalo. My Gorontalo. My Gorontalo. Luar biasa. Ini kalau ya sahabat Abah Warkop di mana saja Anda berada, ini adalah pejabat eselon 1 Kementerian Tenaga Kerja Bu ya. Bu, sebagai closing statement Bu, di bincang singkat saya dengan Ibu. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Tentunya saya berharap bahwa masyarakat Gorontalo harus selalu bangkit untuk memberikan kemajuan dan memanfaatkan semua situasi yang ada untuk bisa lebih maju. Terutama kepada generasi muda, jangan lelah untuk berjuang, jangan bosan untuk berkarir, karena your future selalu menjadi harapan untuk Gorontalo. Dan Ibu sekali lagi jangan pernah lagi tinggalkan Gorontalo Bu. Ya, insya Allah. Insya Allah. Artinya bahwa masyarakat Gorontalo pasti membutuhkan kecerdasan, kemampuan, skill Ibu untuk bagaimana membangun daerah ini. Ya, baik. Ya. Terima kasih Bu Rena ya. Ya, terima kasih. Saya Abah Warkop merasa berbahagia bisa ketemu dengan Ibu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Abah Warkop. Ya, demikian sahabat Abah Warkop, bincang saya dengan Ibu Dr. Raina Usman. Beliau adalah mantan Direktur Jenderal Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Salam sukses, salam kebangsaan dari Gorontalo untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo is the best. Gorontalo is the best.